Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi belajar kimia dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 1 mengenai peran kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan subbab klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan perbedaan unsur senyawa dan campuran. Kedua, menjelaskan perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Ketiga, menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Keempat, menjelaskan macam-macam pemisahan campuran. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan prinsip kerja pemisahan campuran. Oke, selanjutnya di sini kita akan memetakan dulu klasifikasi materi. Di sini materi itu dibagi menjadi dua, zat murni dan campuran. Kemudian zat murni dibagi menjadi dua, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur dibagi menjadi tiga, yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Kemudian campuran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Materi yang pertama adalah zat murni. Zat murni merupakan zat yang penyusunnya sejenis dan mempunyai sifat homogen atau sama. Zat murni dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa, dan yang ketiga adalah campuran. Zat murni yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya bisa kita lihat di situ ada atom Na dan O. Nah, Na dan O itu merupakan unsur. Atom Na tidak dapat dibagi lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Begitupun atom O tidak dapat dibagi lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana karena atom merupakan bagian terkecil. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Berdasarkan asal bentuknya, senyawa dibagi menjadi senyawa organik dan anorganik. Yang pertama yaitu senyawa organik, umumnya berasal dari makhluk hidup. Disebut juga senyawa karbon karena kerangka utama senyawa organik adalah rantai karbon yang disusun dengan unsur utama karbon dan hidrogen. Ciri-cirinya yaitu larut dalam pelarut polar, mudah terbakar disertai pelepasan kalor. Contohnya yaitu gula, alkohol, urea, bensin, dan solar. Selanjutnya yaitu senyawa anorganik. Umumnya tidak berasal dari makhluk hidup, banyak ditemukan di alam dalam berbagai bentuk senyawa. Contohnya yaitu natrium klorida atau NaCl, aluminium sulfat atau tawas, asam sulfat atau air aki. Selanjutnya yaitu contoh senyawa. Nah, yang pertama adalah bergabungnya atom yang sama yaitu satu atom H bergabung dengan satu atom H yang lain, maka akan membentuk senyawa H2. Contoh yang kedua, masih atom yang sama yaitu atom Cl bertemu dengan atom Cl lainnya, maka akan membentuk senyawa Cl2. Contoh yang ketiga adalah ketika 4 atom H bergabung dengan satu atom C, maka akan membentuk senyawa CH4 atau metana. Nah, contoh yang terakhir yaitu ketika 2 atom H bergabung dengan satu atom O, maka akan membentuk air atau H2O. Yang ketiga adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang bergabung menjadi satu. Dalam campuran masih terdapat sifat zat asalnya dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Selanjutnya yaitu perbedaan senyawa dan campuran. Pertama yaitu penyusun dari senyawa disusun oleh unsur-unsur, sedangkan campuran disusun oleh zat unsur atau senyawa. Kemudian pemisahan dari senyawa dapat dilakukan secara kimia, kalau campuran dapat dipisahkan secara fisika. Sifat dari senyawa berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya, sedangkan sifat dari campuran zat penyusunnya masih tampak. Kemudian pembentukan dari senyawa yaitu melalui reaksi kimia, sedangkan campuran melalui perubahan fisika. Komposisi penyusun dari senyawa yaitu perbandingan unsur-unsur penyusunnya tetap dan tertentu,
Sedangkan campuran perbandingan massa penyusunnya tidak tentu atau sembarang. Berdasarkan sifatnya, campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu campuran homogen, merupakan campuran yang materi penyusun-penyusunnya serba sama. Contohnya yaitu larutan oralit, campuran dari air ditambah gula ditambah dengan garam. Selanjutnya yaitu larutan alkohol, merupakan campuran 70% alkohol murni ditambah dengan 30% air. Intinya, campuran homogen itu adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dengan zat terlarutnya. Sedangkan kedua yaitu campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang berasal dari beberapa jenis materi dengan materi-materi penyusunnya tidak sempurna berinteraksi, sehingga sifat-sifat zat penyusunnya masih terlihat dengan jelas atau dapat dibedakan dengan mata telanjang. Contohnya yaitu campuran minyak dengan air. Jadi pada gambar di samping dapat dilihat ada dua fase. Ketika air dicampurkan dengan minyak, maka keduanya tidak akan menyatu. Selanjutnya kita akan membahas pemisahan campuran. Yang pertama yaitu pemisahan campuran dengan metode filtrasi atau penyaringan. Prinsip kerja filtrasi adalah memisahkan dua zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil tentu saja akan lolos melewati lubang-lubang pada saringan, dan partikel yang mempunyai ukuran lebih besar akan tertinggal di saringan. Contohnya yaitu pada penyaringan kopi, ampasnya akan tertinggal ketika disaring dengan kertas saring. Yang kedua yaitu pemisahan campuran dengan kristalisasi. Prinsip kerja kristalisasi yaitu memisahkan suatu zat dengan zat lainnya dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Contohnya pada pembuatan garam yang dilakukan dengan menguapkan air laut sehingga air akan menguap, sedangkan garam akan tertinggal dan berbentuk kristal. Yang ketiga yaitu pemisahan campuran dengan kromatografi. Prinsip kerja kromatografi didasarkan pada perbedaan kepolaran antara partikel-partikel zat yang tercampur pada medium tertentu dengan pelarut tertentu. Contohnya di sini, tinta akan terserap naik dan terurai menjadi warna primer dan sekunder. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemisahan campuran dengan cara destilasi. Prinsip kerja destilasi atau penyulingan dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat yang akan dipisahkan. Nah, cara ini digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki titik didih berbeda. Contohnya kita akan menyuling Fanta yang asalnya berwarna merah, ketika disuling hasilnya akan berwarna bening. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dari materi yang barusan kita bahas, maka dapat disimpulkan unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berdasarkan sifatnya, unsur dikelompokkan menjadi unsur logam, semilogam, dan non-logam. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur melalui suatu ikatan kimia. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen atau larutan dan heterogen atau koloid atau suspensi. Metode memisahkan campuran diantaranya yaitu dengan cara filtrasi, kristalisasi, kromatografi, dan destilasi atau penyulingan. Alhamdulillahirabbil alamin, materi bab 1 mengenai peran kimia dalam kehidupan sudah tersampaikan semua. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Untuk bab selanjutnya yaitu kita akan membahas struktur atom dan sistem periodik unsur. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.